Ini sudah waktunya dipanen. Sudah waktunya dipanen. Nih, isi berapa dalam satu ini? Isi 5 biji ya. Isi 5 biji. Bagus-bagus. Ini belum kuning. Jumat kemarin ini sudah dipanen. Ini sisanya yang belum diambil. Untuk satu pohon ini bisa panen berapa kilo Mas Agil? Untuk saat ini bisa ya kurang lebih 30 kilo lah. 30 kilo? 30 kilo. Malam ini saya dipercaya untuk bisa mewawancarai dan berdiskusi, bincang-bincang dengan seorang tokoh Madura yang beliau ini sejarah perjalanan hidupnya cukup memberikan warna bagi masyarakat baik yang ada di Bangkalan secara umum juga di Madura. Beliau adalah putra tokoh besar, pendiri Basra. Beliau adalah Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah lolos dari COVID insyaallah. Alhamdulillah, semoga terus sehat. Amin, Kita amin. semua juga akan diberikan kesehatan, terbebas dari COVID ini seperti Pak beliau. Oke, Pak Kiai, sedikit saya ingin memberikan prolog sebentar Pak Kiai. Jadi berbicara bagaimana masyarakat yang ada di Madura tentu sangat unik dan menarik untuk menjadi sebuah diskusi, apalagi masyarakat Madura kalau kita bicara bagaimana tingkat kesejahteraannya mungkin ya di bawah rata-rata. Kenapa? Karena mungkin ada banyak faktor, tapi saya di sini secara khusus ingin bincang-bincang dengan Kiai yang telah melihat secara utuh bagaimana kondisi masyarakat dari sektor bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat Pak Kiai. Jadi di Madura ini kita tahu masyarakat kita ini terkenal masyarakat yang agamis dan kesehariannya, mata pencahariannya ya bermacam-macam, tetapi kalau kita lihat secara geografis di Madura ini lahan subur itu sangat banyak, sehingga sawah, kemudian perkebunan dan seterusnya juga mungkin saya ingin bertanya tentang hal ini ya. Jadi sektor pertanian, kira-kira menurut pandangan Kiai, apakah masyarakat Madura yang rata-rata ini adalah kaum tani hari ini sudah merasakan pencahariannya ini menjadi sumber kehidupan yang bisa memenuhi terhadap kebutuhan. Itu pertama Kiai, monggo. Terima kasih. Jadi secara geografis memang masyarakat Madura ini khususnya Bangkalan itu agraris yang utama, selain memang garis pantainya yang cukup luas. Tapi yang paling simpel dan sederhana adalah bertani, dan itu sudah turun-temurun dari para sesepuh dulu. Nah, apakah masyarakat Madura khususnya Bangkalan ini sudah bisa tercukupi dengan hasil pertanian lahannya yang sedemikian luas? Itu jawabannya masih jauh dari sempurna. Namun ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Apalagi tadi sudah dibilang bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang agamis, yang notabene adalah masyarakat yang kaitannya erat dengan pesantren dan para kiai. Jadi saya sepakat sekali ketika saya mendengar NC Farm, Nurul Khalil Farm ini akan lebih konsen di bidang ini untuk membina bagaimana masyarakat Bangkalan lebih tertarik untuk bertani. Itu saya sangat apresiasi sekali. Oke, terima kasih Kiai. Jadi ternyata beliau sudah sedemikian jauh melihat pandangan ke depan. Jadi memang problem hari ini di
di masyarakat kita berbicara pertanian ini memang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi kemudian dengan munculnya NC Farm di sini, paling tidak ini bisa memberikan sebuah harapan baru mungkin Ya, Pak Kiai, betul. bahwa hadirnya NC Farm ini juga tidak hanya berbicara tentang bagaimana masyarakat menanam padi, ya, tetapi juga tantangan yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi. Memang hari ini di dunia pertanian sudah semakin banyak kemajuannya, di luar sudah sedemikian pesat, termasuk juga yang hari ini sedang dirancang dan sudah berjalan oleh NC Farm ini adalah yang kita kenal dengan istilah tanaman hidroponik Pak Kiai. Jadi NC Farm ini mengembangkan dunia pertanian ini dengan metode baru menanam, gitu Pak Kiai. Jadi hidroponik seperti yang ini ada perangkat daripada hidroponik yang memang kalau kita berbicara tentang persoalan pertanian, memang kalau kita hanya berbicara tentang pertanian dari sektor hulu, tidak berbicara ke hilir, maka memang selalu menjadi persoalan, karena hasil tani hari ini juga menjadi sebuah tantangan ketika masyarakat tradisional yang bertani ya ala tradisional kemudian kalah ya bersaing dengan petani-petani yang sudah dilengkapi dengan perangkat modern Pak Kiai. Jadi sehingga memang ini mungkin salah satu yang menjadi jawaban sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, memang kehadiran NC Farm ini menjadi sangat penting untuk mendorong kepada masyarakat. Kemudian Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, bahwa dunia pertanian hari ini sebenarnya kalau kita melihat tantangannya sebenarnya adalah bahwa generasi muda kita, ya, generasi milenial kita masih memiliki pola pikir yang sama. Bagaimana mereka setelah lulus bukan untuk bagaimana bisa memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana sibuk untuk mencari kerja sendiri. Padahal ketika berbicara sektor pertanian sebenarnya ini adalah sebuah peluang Ya, ya. Oke. Anggapannya jenengan Pak Kiai, termasuk juga kalangan milenial ini saya sebut diantaranya juga para santri yang hari ini juga sedang diskusi tentang hal ini. Oke. Di sini pentingnya sebuah pola pikir santripreneur. Jadi pesantren yang ada sudah harus mulai berpikir mendidik santrinya. Kalau urusan keagamaan tentu itu sudah menjadi hal yang wajib. Tapi bagaimana santri ini menjadi seorang santripreneur yang ketika keluar dari pesantren tidak hanya berharap bekerja menjadi buruh atau apa, apalagi kerja ke luar negeri. Walaupun itu mungkin tidak buruh. Tapi yang paling penting adalah mereka para generasi muda milenial, khususnya para santri ini, mereka belajar di pondok, dibiayai oleh orang tuanya yang hasil dari menanam padi, mengolah tanahnya, yang terbukti berhasil mereka. Tapi anak-anak sekarang ini kan tidak berpikir, wah saya tidak mau seperti orang tua saya harus lain. Nah ini yang berbahaya. Karena ketika generasi yang sekarang para petani-petani sudah selesai, tidak ada regenerasi berikutnya, maka lahan-lahan itu akan menjadi tidak terurus. Dan ini hal yang mengkhawatirkan. Tentu NC Farm dan Pondok Nurul Khalil ini harus menjadi pionir bagaimana menumbuhkan santripreneur khususnya di bidang pertanian. Tentu melalui inovasi-inovasi. Nah, apalagi ada hidroponik yang memang tidak memerlukan ada hujan dan semacamnya. Ini sangat cocok sekali di Bangkalan. Oke, telah kita dengarkan dan kita simak bagaimana pandangan seorang tokoh yang sudah malang melintang, ya, baik di dunia pesantren, terutama beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, sehingga beliau tahu betul terhadap bagaimana masyarakat dan hari ini dan apa yang harus bisa dilakukan supaya terjadi yang namanya kesejahteraan. Saya kira mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
tapi sebelum kita tutup saya ingin statement Kiai Imam untuk menutup diskusi santai malam ini. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Jadi para kiai-kiai Madura yang tergabung di dalam Basra memang mempunyai pokok pikiran, diantaranya adalah bagaimana Madura ini membangun dari dalam sendiri, tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Dan pesantren sebagai sebuah sentral dari kegiatan masyarakat di bidang keagamaan itu juga harus mempunyai peran di bidang keduniawian mereka. Dan ini sebuah jawaban, saya kira Nurul Khalil menjadi pionir. Terima kasih. Terima kasih. Itu statement yang sangat menggembirakan bagi para pemirsa semua, para pecinta NC Farm, sehingga insya Allah kita doakan NC Farm semakin jaya ke depan. Amin. Demikian dari saya langsung dari pusat NC Farm. Nasi Ashal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah salah satu kegiatan Mas Agil, alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil, jebolan pesantren yang beliau selalu istiqomah untuk mengembangkan di dunia pertanian dan peternakan. Ini jeruk lemon ya Mas Agil ya? Ya, Ini jeruk lemon Mas Agil. Ini sudah musim panen sepertinya Mas Agil. Udah musim panen, ini Nah. besar-besar kayaknya. ini sudah waktunya dipanen. Sudah waktunya dipanen. Nih, isi berapa dalam satu ini? Isi 5 biji ya. Isi 5 biji. Bagus-bagus. Ini belum kuning. Jumat kemarin ini sudah dipanen. Mhm. Ini sisanya yang belum diambil. Untuk satu pohon ini bisa panen berapa kilo Mas Agil? Untuk saat ini bisa ya kurang lebih 30 kilo lah. 30 kilo? 30 kilo kurang lebih lah. Masa iya 30 kilo kan ini tanah bebatuan Mas Agil. Diakalin pakai apa nih bisa tumbuh subur seperti ini? Ya tergantung yang merawat. Tergantung yang Tergantung merawat. yang merawat. Asalkan ada air, Ada ada air. pakan, ada minum, dan juga ada pupuk. Ada air, ada pakan, ada minum, dan ada pupuk. Ada pupuk. Dan ini kenapa dikasih pot permanen seperti ini? Apakah tanahnya diangkat atau bagaimana? Sebenarnya enggak gitu juga, cuma buat hiasan lah. Buat hiasan. Biar kelihatannya itu nampak bagus. Nampak bagus gitu ya Mas Agil ya. Di samping buahnya banyak, terus kalau ada bis kayak gini kan lebih bagus. Lebih bagus ya Mas Agil ya. Yang penting ada apa tadi? Ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor. Pakan, minum, pupuk. Pakan, minum, Pakan, pupuk. minum, matahari, pupuk. Walaupun di tanah bebatuan seperti ini ya. Nggak masalah, tergantung yang merawat. Karena saya punya prinsip Mas. Dalam apa namanya? Pohon yang sehat ya. Dalam pohon yang sehat itu terdapat uang yang kuat. Kalau sampai nggak percaya, tanyakan sama siapa saja. Dalam pohon yang kuat itu akan terdapat uang yang sehat. Ini 1 kilonya bisa nyampe berapa harganya? Sekarang berkisaran 35-40. 35-40 per kilo. Dikalikan 20 kilo misalkan ya, itu sudah berapa? Dikalikan berapa pohon? Di sini ada berapa pohon Mas Agil? 200 pohon 200. di sini. Sampai kalau nggak percaya, sampai hitung sendiri. Ini sudah ada berapa ini berapa puluh ini. Dari sini sampai ujung jalan sana ya, Ya. Mas Agil ya. Ini kan di depan halaman MTS Nurul Khalil 3 Ya. ditanami jeruk seperti ini. Selain bernilai ekonomis juga tentunya Ada nilai lebih lah. ada nilai lebih ya Mas Agil ya. Ada 200 pohon di sini. Saya zoom sana, itu semua jeruk sampai ke jalan sana, sampai yang ke sana juga Mas Agil ya. Iya. Yang di sebelah sana ya.
ini rencananya rencananya sebentar lagi akan ditambah lagi mungkin ya 150 lah. 150. Kan lahan ini masih cukup lah. Lahan ini masih cukup ya. Ini masih... Dan terus dulu bagaimana nih awal memulai, karena kan saya lihat tadi sepanjang jalan di daerah sini tidak ada yang menanam jeruk ini Mas Agil. Ini tantangan. Dulu buat saya ini tantangan. Masyarakat di sini nggak yakin lah. Gimana ceritanya? Kalau jeruk lemon setinggi ini ya, seusia segini berapa tahun, selang beberapa bulan ini akan berbuah. Itu masyarakat sini nggak percaya awalnya. Tapi dengan segala upaya dan segala usaha, saya buktikan pada masyarakat sini bahwasanya jeruk lemon itu khususnya di sini ini bisa berbuah dan bisa panen melimpah ya, walaupun di tanah bebatuan ya Mas Agil ya. Yang penting ada 3 faktor tadi. Ada 3 faktor tadi teman-teman semuanya. Minum matahari. Pakan, minum, matahari. Ini di sana ada yang baru. Nanti tak kasih tahu. Ini jeruk semua ya Mas Agil ya. Itu sampai sana, sampai ke ujung jalan sini. Ini jeruk semua teman-teman. Mas Agil ini kan alumni pesantren Mas Agil. Iya bener. Mas Agil ini adalah alumni pesantren, tetapi mampu untuk menjadi petani yang baik Mas Agil. Ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa pendidikan di pesantren itu juga dapat mencetak kita menjadi petani yang baik, petani yang profesional dan punya nilai tawar, nilai saing yang tinggi. Betul begitu Mas Agil ya? Pokoknya selagi ada kemauan ya, insya Allah di situ ada jalan. Di mana langit dijunjung, di situ di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Yang penting kuatkanlah niat dulu demi kemaslahatan masyarakat. Bener, luar biasa sekali Mas Agil. Ini jeruk semua teman-teman. Seperti pagar yang mengelilingi halaman MTS Nurul Khalil 3 di Desa Petangan, Kecamatan Tanah Merah, Mas Agil ya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Oke, demikian. Terakhir Mas Agil, untuk menghidupkan gairah, semangat santripreneur, santri dapat juga berbuat, santri dapat juga menjadi seorang pengusaha. Ini apa? Untuk teman-teman santri, khususnya teman-teman santri, kita sebagai santri, tentunya setelah keluar dari pondok itu tidak semua jadi kiai, jadi ustadz, nggak mungkin lah untuk semua. Tapi kita gak kehabisan cara lah untuk berpartisipasi dengan masyarakat demi kemaslahatan masyarakat. Itu gak kurang cara ya, seperti menanam, melestarikan jeruk ya, jambu, pokok tanaman yang bermanfaat itu tidak apa-apa. Dan seandainya ada teman-teman santri alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil kesini mau belajar, open ya? Aduh, sangat terbuka. Dengan sangat terbuka sekali. Jangankan siang malam, monggo. Oke, demikian Mas Agil. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta harapan dari selembar daun.